Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama hadzal ummata bil khairiyah fakanat khaira ummatin ukhrijat linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin, perlu diketahui bahwa di dalam satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dari Nabi. Ini saya ambil hadisnya dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Rasul bersabda dalam sabdanya, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajida. Tidak diperintahkan, tidak dianjurkan bepergian kecuali yang dianjurkan, kecuali yang disunahkan 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Ini disunahkan kita ke sana bagi orang-orang yang mau, bagi orang-orang yang umroh. Perjalanan tur ibadah, perjalanan tur mencari ridha Allah. Kalau orang-orang seberang sana itu dia ke Eropa, ke Amerika dan lain sebagainya, umat Islam yang punya duit untuk mencapai ridha Allah, berkah hartanya Al-Haram, Mekah Al-Mukarramah. Satu nih. Ini titik yang pertama. Mudah-mudahan saudara-saudara saya yang ada di masjid ini yang belum umrah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak sehingga mereka dapat melaksanakan umrah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah berangkat pun rasa-rasanya tidak pernah bosan ke sana. Kenapa? Nikmat ibadah di haram. Jadi la tusadur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dianjurkan, tidak diperintahkan berangkat bepergian kecuali dibolehkan, dianjurkan 3 masjid. Yang pertama tadi Al-Masjidil Haram, Masjid Haram Mekah itu. Yang kedua Masjidir Rasuli, Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah. Alhamdulillah, ini 2 masjid. Biasanya orang kalau ke Mekah pasti ke Madinah, Madinah pasti ke Mekah. Jadi kalau kita ke Mekah nggak ke Madinah itu nggak afdol. Kalau istilah kita pakai baju kayak nggak pakai celana, harus lengkap, gitu ya. Mekah, Madinah, Madinah, Mekah. Nah ini, jadi di Madinah itu di situ ada raudhah, di situ ada makbaroh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ini 3 masjid nih. Makanya Nabi Muhammad minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Isra-nya melintasi dari Mekah sampai ke Palestina. Dari situ beliau mi'raj ke langit. Sejarahnya jelas. Jadi Palestina adalah negara muslim. Makanya pernah saya sampaikan, ini kita gara-gara, makanya kita jangan sampai buta politik. Ustadz, Kiai, Pak Haji jangan buta politik. Bab kalau kita buta politik nanti yang nyesal kita. Bab kita milih presiden, milih apapun, kita harus ngerti, paham. Jadi kita harus paham politik. Contohnya orang Palestina itu dulu nggak paham politik. Ketika Yahudi dibantai di Jerman, Nazi, mau dihabisin, dibawa oleh Inggris, mana lewat Palestina.
Orang-orang Arab tidak paham politik, akhirnya dikasih tempat tinggal, dikasih tanah, disuguhkan sebegitu banyak tamu, dikasih makan, dijamu, dikasih minum, dikasih segala macam. Ujung-ujungannya seperti sekarang ini. Itu gara-gara nggak paham politik. Jadi mereka sekarang ini paham baru politik. Nah, kita pun harus tahu. Bahkan ke sorga saja kita harus politik juga. Ke sorga nih, yang namanya ubudiyah politik juga, mana politiknya? Kita harus berbuat baik banyak dan meninggalkan keburukan, politik juga. Bapak berdagang, berusaha, bekerja, itu pasti nggak lepas dari politik. Nah, maka kita ini harus ngerti, jangan sampai terulang seperti yang ada di Palestina. Palestina itu gitu, awalnya mereka dijamu Pak, kasih makan, kasih pakaian, dikasih tempat. Ya ujung-ujungannya sekarang, nah ya kan, ada mereka yang dikeroyok, mereka negara ini dukung ini dukung ini dikeroyok loh. Nah, tinggal kita yang sebagai muslim, saudara kita dibantai di sana, apakah kita tega ngelihatnya? Kita nggak bisa apa-apa, cuma bisa mendoakan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Karena Allah Maha Kuasa. Insya Allah dengan izin Allah, dengan kita mendoakan, insya Allah Palestina menjadi negara yang merdeka. Kalau Palestina bisa direbut oleh Israel, maka tidak ada lagi sejarah Al-Aqsa. Ya, nggak ada sejarah Al-Aqsa. Kalau direbut mereka diambil, nggak ada sejarah Al-Aqsa itu. Padahal di situ adalah kota Nabi, negeri Nabi. Semuanya justru ada di Al-Aqsa itu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, kiblat kita ke Ka'bah, kita pernah berkiblat ke Palestina, Al-Aqsa. Berapa lama? Ya, sekitar kurang lebih 16 bulan atau 19 bulan. Bawali wajhaka satral Masjidil Haram. Itu Nabi Muhammad pernah berkiblat ke Palestina. Lalu sekarang kiblat kita yang paten, yang enggak berubah adalah Ka'bah Baitullah. Kiblat kita ya sana. Nah, 3 masjid inilah yang jadi ukuran orang Islam berangkat Mekah, Madinah, dan Palestina. Dulu waktu Palestina belum dijajah, belum perang sekarang ini, itu setiap hari ribuan orang datang ke Al-Aqsa. Semakin banyak orang datang ke Al-Aqsa, maka semakin ketar-ketir Israel. Ya, ketar-ketir, dia ketakutan ya. Nah, sekarang, nah dalam keadaan begini, masya Allah tabarakallah, kita melihatnya kalau di YouTube, kalau lihat di HP itu kita nggak tega. Anak-anak kecil, bayi, perempuan, hamil, udah habis, nggak ada sejarah. Padahal Islam tidak sesadis itu. Islam itu sopan santun. Islam itu nggak pernah membunuh orang. Islam itu tidak pernah menyakiti orang. Islam itu tidak pernah membunuh perempuan, membunuh anak kecil, memotong pohon, meruntuhkan rumah, menghancurkan tempat ibadah. Tidak ada sejarahnya. Di zaman Nabi nggak ada sejarahnya. Cuman mereka itulah yang amat biadab. Ya, nah oleh karena itu jangan sampai kita diem. Ya, karena sekarang lagi situasinya lagi rame-rame ke sana, kita jangan sampai diam untuk Palestina. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang setiap ngaji kita awali dengan membaca doa ini buat celengan kita, buat tabungan kita nih Pak. Ya, kesempatan kita beribadah, baca doa, dan mendoakan mereka. Insya Allah doa kita akan ditampung, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang mendoakan yakin kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala.